Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di materi ekonomi akuntansi di bab selanjutnya yaitu bab 3 atau di KD 33. Silakan dilihat buku paketnya juga ada ya. Materinya adalah penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Materi sebelumnya kita membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Akun-akunnya masih sama dan ini teman-teman harus memahami ini karena nanti akan bersambung ke materi berikutnya. Akan ada hubungannya dengan materi berikutnya ya. Dan tugasnya yang Ibu berikan nanti juga harus diselesaikan karena nanti setelah ini akan kita lanjutkan ke buku besar gitu ya. Nah, di sini materi yang akan kita bahas adalah ini ada 5, 6, 7 materi pokok yang akan kita bahas. Tapi yang Ibu jelaskan secara terperinci hanya bagian aturan debit dan kredit dan tahapan dari C, E, F, dan G. Nah, ini yang harus teman-teman pahami dan yang lain bisa teman-teman baca di buku paket. Ya, yuk kita mulai. Yang pertama itu adalah karakteristik perusahaan jasa. Ya, pengertian perusahaan jasa. Teman-teman di kelas 12 ini teman-teman akan belajar materi akuntansi yaitu akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, perusahaan jasa itu bergerak di bidang jasa, jadi barangnya tidak berwujud ya. Misalnya contohnya adalah jasa pengiriman barang atau salon atau apalagi namanya bengkel mobil. Nah, bengkel motor itu bergerak di bidang jasa. Servis ya, servis mobil, servis motor itu sama. Apalagi dan banyak lagi ya teman-teman ya perusahaan di bidang jasa. Karena bergerak di bidang jasa maka barangnya tidak berwujud. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri perusahaan jasa. Itu barang yang diperjualbelikan tidak berwujud, standar harga untuk suatu layanan yang ditawarkan, perusahaan sulit diukur, tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik. Nah, transaksi keuangan dan bukti transaksi. Transaksi keuangan itu ada dua, internal dan eksternal. Internal itu adalah yang berasal dari intern perusahaan atau di dalam perusahaan. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak lain atau pihak luar. Contohnya keputusan penetapan jumlah penyusunan aktiva, penetapan banyaknya perlengkapan yang digunakan selama periode tertentu. Yang kedua adalah transaksi keuangan eksternal. Eksternal itu dari luar. Internal dari tadi dalam perusahaan ya. Eksternal itu dari luar perusahaan. Jadi pihak luar bekerja sama dengan pihak yang ada di dalam perusahaan. Contohnya penerimaan piutang, pembayaran utang, pembelian perlengkapan, dan pemberian jasa atau gaji upah itu dia. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis bukti transaksi. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat dan pernah megang juga. Ini ada memo. Memo adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan kepada bagian perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya memo, contoh bukti memo ya. Yang kedua ada faktur. Suatu bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara dua perusahaan. Ini dia faktur. Dan yang ketiga adalah kwitansi. Kwitansi bukti pembukuan untuk penerimaan pembayaran dan untuk orang yang membayar. Nah, ini dia. Kalau kita beli barang secara tunai itu ada namanya kwitansi ya, bukti pembayarannya. Yang keempat ada nota debit, sebuah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Ini buktinya. Dan yang kelima ada nota kredit yang dibuat yang menjual bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan
di masa lalu akibat harga yang terlalu mahal atau jumlah yang terlalu sedikit. Ini dia nota kredit. Yang keenam ada bond atau nota kontan. Bukti pembukuan yang dibuat penjual waktu menjual dengan cara tunai. Yang ketujuh ada namanya rekening koran. Bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah dan penerbitan dan pengkreditan dilihat dari sudut pandang bank. Ini bukti, contoh buktinya nota kredit. Nah, ini yang akan berkaitan nanti dengan materi kita selanjutnya. Nah, ini betul-betul harus dipahami. Itu aturan debit dan kredit. Aturan debit dan kredit. Nah, ini ada akunnya. Akun jenis akun itu adalah aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Kewajiban itu sama dengan utang ya, teman-teman ya. Debit, akun modal debit, pengurangan modal, akun-akun beban. Debit untuk penambahan, kredit untuk pengurangan. Ini untuk debit, kredit penambahan akun. Nah, di sini aturan debit kredit untuk tiap jenis akun. Aktiva itu adalah harta. Harta baik harta tetap maupun harta lancar. Aturan debit dan kredit ini adalah kalau dia bertambah itu di debit, kalau berkurang dia di kredit. Contohnya aktiva itu adalah misalnya kas. Kalau kas bertambah itu di debit dan berkurang dia di kredit, dan saldo normalnya itu adalah di debit. Contohnya misalnya Bayu menambahkan uang ke perusahaannya sebesar 5 juta. Berarti kasnya adalah bertambah di debit ya, maka bertambah di debit. Dan ada akun lagi modalnya juga bertambah di kredit. Ini dia bertambahnya di kredit. Kewajiban utang, membayar utang, berarti dia berkurang. Berarti kalau berkurang utang itu di debit. Kalau dia bertambah, dia di kredit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Ini saldo normalnya kredit. Prive itu bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo nomornya debit. Pendapatan bertambah di kredit, saldo normalnya pengurangan berkurang di debit, dan saldo normalnya di kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya di debit. Ya. Kita lanjut. Nah, ini ada akun. Akun itu ada digolongkan menjadi dua, akun nominal dan akun real. Nanti ini kita akan dipakai pada penyusunan akuntansi atau kertas kerja. Dimulai dari sana ini akan berfungsi nantinya. Akun nominal, akun real. Nominal itu adalah pendapatan dan beban, dan akun real itu adalah harta, utang, dan modal. Ya, ini pembagiannya teman-teman. Ini penggolongan akun secara numeral. Contohnya misalnya pengkodean akun. Ini namanya kode akun. Kas itu adalah 111. Di angka pertama ini adalah menentukan dia ini kodenya. Ya, kode kas itu berarti 1. Harta itu berarti 1 kodenya. Harta tetap, harta lancar 1. Membedakan harta lancar, harta tetap. Kalau harta tetap di tengah-tengahnya ini ada angka 2. Ya. Harta tidak berwujud, maka tengah-tengahnya ada 3. Harta lain-lain 4. Hutang itu akun angka depannya adalah 2 ya, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Ini nanti dipakai di kode akunnya. Nah, siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa, ini ada transaksi didukung oleh bukti. Setelah transaksi itu nanti, setelah ini kita akan belajar jurnal umum. Ini jurnal, buku besar. Setelah buku besar, penyusunan neraca saldo, itu AJP, penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan, penyusunan ikhtisar laba rugi, dan penyusunan neraca akhir. Itu dia. Kita lanjut. Kita masuk sekarang adalah jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun transaksi. Jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi setiap harinya. Nah, ini dia fungsi pencatatan historis, analisis, instruktif, dan informatif. Ya, sekian dan terima kasih. Insya Allah dapat dipahami ya teman-teman ya. Silakan dibaca kembali, dan di e-learning Ibu sudah kirimkan video tentang aturan debit dan kredit dan contoh jurnal umum. Nah, setelah ini kita akan bertemu di Google Meet atau di Zoom. Nanti Ibu akan menjelaskan dan kita akan mengerjakan
latihan jurnal umum secara bersama-sama. Silakan teman-teman pahami dulu materi ini. Nanti kita akan ketemu di Google Meet dan Zoom. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.